Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ria Oktavia, NIM 2230109032. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana penerapan kurikulum Merdeka PAUD. Sebelum kita menerapkan kurikulum Merdeka PAUD, kita harus tahu bagaimana karakteristik utama kurikulum Merdeka. Yang pertama, materi esensial. Materi esensial merupakan materi dasar, penting, dan pokok yang perlu dipahami atau dikuasai oleh siswa. Yang kedua, fleksibilitas. Penerapan prinsip fleksibilitas dalam kurikulum adalah bahwa suatu kurikulum harus dirancang secara fleksibel atau luas sehingga pada saat diimplementasikan kemungkinan untuk dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi yang ada. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek merupakan pendekatan pembelajaran yang memberi kebebasan kepada peserta didik untuk merencanakan aktivitas belajarnya. Dari beberapa karakteristik utama kurikulum Merdeka di atas dapat kita simpulkan bahwa otoritas pengelolaan pembelajaran dikendalikan setiap kesatuan pendidikan. Satuan pendidikan bebas berkreativitas dan menentukan inovasi sesuai karakteristik budaya, lingkungan, dan kebutuhan siswa. Selanjutnya kita masuk kepada standar kompetensi lulusan PAUD. Permendikbud Ristek nomor 5 tahun 2022. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 yang difokuskan pada aspek perkembangan anak. Agar tercapainya standar kompetensi lulusan PAUD, ada beberapa aspek perkembangan anak yang harus ditingkatkan oleh pendidik. Yang pertama, nilai agama dan moral. Yang kedua, nilai Pancasila. Yang ketiga, fisik motorik. Yang keempat, kognitif. Yang kelima, bahasa. Dan yang keenam, sosial dan emosional. Jadi, seorang pendidik harus mengembangkan 6 aspek perkembangan anak usia dini untuk tercapainya standar kompetensi lulusan PAUD. Dari pembahasan sebelumnya tentang karakteristik utama kurikulum Merdeka, kita sudah mendapatkan gambaran karakteristik kurikulum Merdeka di PAUD. Pendidikan anak usia dini merupakan fase pondasi meletakkan kesiapan anak dalam bersekolah menuju sekolah dasar. Dengan di PAUD, anak akan lebih siap menentang bagaimana pendidikan untuk menuju sekolah dasar. Jadi ketika anak sudah sekolah di PAUD, anak akan lebih percaya diri untuk menghadapi masalah-masalah yang akan timbul di sekolah dasar. Dalam pendidikan anak usia dini, kita memfokuskan pada kegiatan bermain sebagai proses pembelajaran yang utama. Karena anak akan lebih condong dalam bermain. Dengan bermain, kita akan memfokuskan anak untuk sambil belajar. Karena pada dasarnya pendidikan di PAUD itu adalah pendidikan anak belajar sambil bermain. Oleh karena itu, kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama di pendidikan anak usia dini. Dalam kurikulum Merdeka di PAUD, kita memfokuskan cara belajar tentang penguatan literasi dini dan pemahaman karakter melalui kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan anak. Dan di kurikulum Merdeka PAUD, kita juga melaksanakan tentang pembelajaran proyek, yang mana pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pembelajar Pancasila yang dilakukan melalui kegiatan perayaan besar dan perayaan tradisi lokal. Selanjutnya kita masuk kepada struktur kurikulum PAUD. Dalam struktur kurikulum PAUD ada 2 poin. Yang pertama, alokasi waktu PAUD usia 3-4 tahun. Minimalnya 360 menit atau per minggu. Yang kedua, alokasi waktu PAUD usia 4-6 tahun. Minimal 900 menit atau per minggu. Dalam kegiatan ekstrakurikuler
dirancang agar dapat mencapai kemampuan yang tertuang dalam pencapaian pembelajaran. Intisari kegiatan ini adalah bermain bermakna sebagai perwujud dan merdeka bermain, merdeka belajar. Dalam proyek penguatan profil pembelajaran Pancasila bertujuan untuk memperkuat upaya pencapaian profil belajar Pancasila yang mengacu kepada SIPPA, Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak, kegiatan yang dilakukan dalam konteks Lokar Perayaan Hari Besar. Dalam kurikulum Merdeka terdapat lingkungan pencapaian pembelajaran. Lingkungan pencapaian pelajaran ini dimaksud adalah tentang nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dan literasi dan STEM. Pencapaian pembelajaran ini berfokuskan pada tiga poin. Yang pertama, disusun sebagai fondasi awal sekolah persiapan di tingkat sekolah dasar. Yang kedua, sebagai panduan pendidikan untuk memberikan stimulus kepada anak usia dini. Yang ketiga, dalam bermain untuk belajar harus dipertimbangkan kemampuan fisik, sosial, moral, logistik, dan konektif pada anak. Dalam kurikulum Merdeka PAUD juga menerapkan belajar bermain berbasis buku. Karena anak-anak adalah penjelajah alamiah. Sebagai penjelajah, mereka memiliki rasa ingin tahu yang tidak terbatas untuk mengeksplorasi dirinya dan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Guru dan orang tua bertugas menjadi pendamping sekaligus penentu agar semua potensi kebaikan yang dimiliki oleh anak dapat berkembang secara optimal. Tugas pendampingan ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan kegiatan bermain berbasis buku. Dalam bermain berbasis buku, anak akan mendapatkan 6 keuntungan. Yang pertama, kegembiraan. Yang kedua, kemandirian. Yang ketiga, kerjasama. Yang keempat, daya kritis. Yang kelima, kreativitas. Dan yang keenam, empati. Dalam kegiatan belajar berbasis buku, ada tahap pendampingan yang dilakukan oleh seorang guru dan orang tua. Agar mendapat manfaat yang maksimal, guru dan orang tua harus melakukan tahapan ini dalam kegiatan belajar berbasis buku. Terdapat 4 poin yang harus dilakukan oleh seorang guru dan orang tua pada tahap pendampingan. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, sebelum membaca. Yang ketiga, saat membaca. Yang keempat, setelah membaca. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada kata mohon maaf, saya Ria Oktavia. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.